Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, NIM 70600110902. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar respirasi manusia. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dari pengertiannya dulu untuk pernafasan atau respirasi itu sendiri. Pernafasan atau respirasi itu sendiri adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk respirasi itu sendiri dia terbagi menjadi dua, ada respirasi luar dan respirasi dalam. Nah, respirasi yang dibedakan ini, yang respirasi luar itu merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Kemudian untuk respirasi dalam itu sendiri merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel seluruh tubuh. Kemudian untuk cara pernafasannya itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada respirasi untuk pernafasan perut. Kemudian yang kedua ada respirasi untuk pernafasan dada. Nah, yang pertama untuk pernafasan perut yaitu dia melibatkan otot diafragma pada perut sehingga yang mengalami kontraksi. Kemudian yang kedua ada diafragma datar. Kemudian selanjutnya respirasi pernafasan dada. Dia melibatkan otot antar tulang rusuk luar yang berkontraksi atau mengerut. Kemudian ada juga tulang rusuk yang terangkat ke atas. Nah, proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia itu ada yang pertama pembuangan karbon dioksida dari paru-paru, yaitu H plus HCO3 menjadi H2CO3 menjadi H2 plus CO2. Kemudian ada pengikatan oksigen oleh hemoglobin, yaitu Hb plus O2 menjadi HbO2. Kemudian ada pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, yaitu HbO2 menjadi Hb plus O2. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pengangkatan karbon dioksida di dalam tubuh, yaitu karbon dioksida ditambah plus H2O atau air yang menjadi H2 plus CO2. Nah, selanjutnya yang paling penting dari dasar respirasi manusia yang harus kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama dari fungsinya sendiri. Nah, untuk fungsi utama dari respirasi itu adalah memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Kemudian yang kedua ada transport CO2 atau transport karbon dioksida. Karbon dioksida dilepaskan dari sel dalam bentuk terlarut di dalam plasma sebanyak 70% yang akan berikatan dengan berbagai gugus amino dari hemoglobin sebanyak 23% dan 70% dalam bentuk ion bikarbonat. Kemudian selanjutnya ada pertukaran O2 dan CO2 selama pernapasan terjadi. Ini karena perbedaan tekanan parsial oksigen diameter yaitu sekitar 160 mm Hg di alveolus sekitar 100 mm Hg. Kemudian di sini ada jenis-jenis hemoglobin. Yang pertama ada hemoglobin A atau hemoglobin dewasa, kemudian yang kedua ada hemoglobin F atau HbA1 dan HbA2. Selanjutnya ada transport O2. Nah, transport O2 dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada paru. Pada paru, oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler darah, 2-3% terlarut dalam plasma, 97-98% berdifusi ke eritrosit. Kemudian terikat dengan hemoglobin menjadi HbO2. Setiap molekul hemoglobinnya maksimal mampu mengikat oksigen ya, atau disebut juga oksihemoglobin. Nah, yang kedua pada jaringan perifer, HbO2 terurai kembali sehingga O2 berdifusi ke dalam sel jaringan. Pada sel otot O2 akan diikat mioglobin atau MbO2. Kemudian selanjutnya ada pertukaran gas. Nah, untuk pertukaran gas sendiri terjadi antara udara alveolar 2 kapiler paru akibat dari peningkatan konsentrasi O2 dan menurunkan konsentrasi karbon dioksida. Kemudian selanjutnya ada hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi sebagai pengikat O2 dan CO2 dalam eritrosit. Pada manusia, protein ini akan menyusun 97% sel darah merah kering dan sekitar 35% dari kandungan total. Nah, oksigen akan ditransfer ke dalam bentuk gabungan dengan hemoglobin. Nah, dimana kita tahu hemoglobin adalah protein yang dibentuk dari subunit masing-masing mengandung gugus hem atau heme.
Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pertukaran dari gas itu sendiri. Di sini ada 3, yang pertama ada gradien tekanan parsial O2 dan CO2, kemudian yang kedua ada luas permukaan membran alveolar, dan yang terakhir ada ketebalan membran kapiler alveolar. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.